kita, warga negara yang baik pasti akan mematuhi perintah dari kepimpinan negara kita, karena kata firman Tuhan, mereka itu wakil Tuhan di muka bumi. Jadi kita harus menghormati apa yang mereka sudah putuskan. Kita patuh sama PKP SOP, kita tidak mengeluh atau kita tidak menganggap kerajaan menyusahkan kita. Jadi saudara-saudara, kita sudah banyak berdoa untuk para pemimpin negara kita. Jadi saya percaya apa yang kerajaan lakukan sekarang pastilah hasil doa orang percaya yang dengan tekun mendoakan kepimpinan negara yang ada untuk memimpin, mentadbir negara ini dengan hikmat yang dari Tuhan, dan lebih-lebih lagi dalam situasi menghadapi wabah yang melanda negara, bahkan melanda dunia. Situasi yang kita hadapi memang sukar, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan siapa tahu lepas ini akan ada yang lebih sukar lagi, sebab tahu kita pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapa tahu selepas ini ada yang jauh lebih sukar daripada apa yang kita lalui sekarang. Jadi pada pagi hari ini anggaplah masa sekarang sebagai latihan rohani untuk persiapan hari depan yang mungkin lebih sukar. Nah, saudara-saudara yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani hari-hari kita ke depan ini, kita sangat-sangat memerlukan kekuatan dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri, sebab kita tahu kekuatan kita terbatas. Tapi kekuatan yang dari Tuhan itu tidak terbatas, karena kuasa-Nya tak terbatas. Kita masih ingat lagu "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan". Nah, untuk kita menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Jadi inilah tema kita pada hari ini, kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 12 hingga 14. Filipi 4 ayat 12 hingga 14 yang mengatakan di sana, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." 13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku." Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan belajar beberapa cara untuk memiliki kekuatan dari Tuhan. Yang pertama di sini terdapat di dalam ayat yang ke-12, kita harus memiliki pengalaman rohani bersama Tuhan. Kita harus memiliki pengalaman rohani bersama Tuhan. Ayat ini berbicara tentang pengalaman Rasul Paulus dengan Tuhan. Pengalaman rohani itu tidak boleh dijadikan doktrin ataupun ukuran pengajaran, tetapi pengalaman rohani itu penting untuk membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dikatakan Kristen tanpa pengalaman rohani dengan Tuhan tidak akan kuat. Dan kalau kita melihat mengapa ada banyak sekali orang Kristen yang mundur daripada Tuhan, sanggup meninggalkan Tuhan dan sanggup meninggalkan imannya dari Tuhan, karena tidak mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Mereka tidak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan mereka, dan karena tidak pernah memiliki suatu pengalaman rohani secara pribadi bersama Tuhan, sehingga ketika ada cobaan, ketika ada masalah, ketika menghadapi ujian, kesulitan, godaan yang datang, dan secepat kilat meninggalkan Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan pengalaman rohani itu penting, karena dari pengalaman rohani bersama Tuhan, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan.
Dalam ayat 12 ini Rasul Paulus mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam dua hal, yaitu kekurangan, kelimpahan. Dia mengatakan dia tahu apa itu kekurangan, dan dia juga mengatakan dia tahu apa itu kelimpahan. Tidak ada yang menjadi rahasia bagi Paulus baik dalam hal kenyang maupun lapar. Namun dia telah belajar untuk mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Kita dapat baca itu dalam ayat yang ke-11. Bahkan jika kita membaca surat-surat Paulus yang lain, kita tahu bahwa Paulus juga mengalami penderitaan dan penganiayaan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat daripada surat Filipi ini, kita melihat surat Filipi ini sendiri ditulis dari dalam penjara. Tetapi kita perhatikan bahwa di dalam surat ini perkataan yang banyak Paulus gunakan adalah sukacita. Bagaimana mungkin seorang yang di penjara dapat memiliki sukacita? Karena Paulus mengenal dan kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal siapa Tuhan yang dia layani. Dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan sebelum Paulus mengenal Tuhan, sebelum Paulus kenal Tuhan dan dilawan oleh Tuhan, Paulus, kita tahu Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap dan memenjarakan orang percaya, Paulus ketemu Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Singkat cerita, dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka Paulus buta 3 hari lalu kemudian setelah Ananias datang berjumpa, setelah Ananias datang tumpang tangan dan mendoakan Paulus atas perintah Tuhan, maka Paulus sembuh dan dapat melihat kembali. Jadi pengalaman rohani bersama dengan Tuhan membuat Paulus kuat di dalam imannya. Meskipun dia menderita, dia disiksa, dia dianiaya, meski kelaparan dan lain sebagainya, Paulus tetap kuat dalam Tuhan dan setia di dalam pelayanan. Bahkan dia setia sampai mati. Pengalaman rohani dengan Tuhan akan membuat saudara dan saya kuat dalam menghadapi apapun juga cabaran dalam kehidupan kita. Pengalaman rohani dengan Tuhan akan membuat saudara lebih mengenal siapa Tuhan di dalam hidupmu. Untuk mengenal Tuhan dengan benar, saudara dan saya harus dekat dengan Tuhan. Beri banyak waktu untuk bercakap dengan Tuhan di dalam doa kita. Beri waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, membaca firman-Nya. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, maka semakin kita mengenalnya. Semakin kita mengenalnya, maka semakin kita rindu untuk punya keintiman dengan Dia setiap hari di dalam doa kita. Jadi mari kita lebih dekat dengan Tuhan di dalam doa kita semua. Selama hidup di dunia ini, anak-anak Tuhan tidak akan lepas dari masalah dan penderitaan. Namun anak-anak Tuhan sejati tidak akan tenggelam dalam berbagai tantangan hidup atau pencobaan hidup. Jangan sampai berputus asa, karena kita memiliki pengharapan dan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau saya juga mau menceritakan tentang pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, terlalu banyak yang saya sudah lalui, kekurangan, kelimpahan. Saya juga mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup saya. Bahkan di dalam pelayanan, dalam keluarga, banyak masalah pergumulan yang berat, yang sulit, yang saya tidak dapat menghadapi semua ini kalau saya tidak menyerah ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan mohon kekuatan dari Tuhan. Semua tantangan cabaran dapat dilalui karena kekuatan daripada Tuhan. Dan melalui pengalaman-pengalaman itu, saya dibentuk Tuhan dan saya semakin dikuatkan di dalam iman. Sebab saya tahu dan saya sadar, jika saya masih ada hari ini, semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan diri saya pribadi. Dan juga kita melihat kehidupan Ayub. Ayub dalam kesukarannya berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ayub 42 ayat 5. Dan kita tahu semua penderitaan Ayub dan kesukaran yang dialami Ayub. Dia kehilangan segalanya, tapi Ayub tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Dan pengalaman-pengalamannya membuat Ayub makin kuat, makin berakar di dalam Tuhan.
Hari-hari ini mari kita miliki pengalaman rohani dengan Tuhan supaya kita semakin kuat dan bertambah kuat di dalam Tuhan. Jangan merasa puas dengan pengalaman rohani kita di masa lalu, tapi bangun terus hubungan keintiman dengan Tuhan yang akan membuat saudara dan saya semakin diperkuat. Dan seterusnya, yang kedua, berilah diri kita dikuatkan oleh Tuhan, ayat yang ke-13. Berilah diri kita dikuatkan oleh Tuhan, ayat 13. Itu yang kedua. Kalimat yang memberi kekuatan dalam ayat 13 ini, kalau kita bersama-sama melihat pengertian yang lebih mendalam dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani, endunamo. Endunamo ini artinya kekuatan supranatural dan kekuatan tanpa batas. Dan kata ini juga dipakai dalam Efesus 6 ayat 10 dan 2 Timotius 2 ayat 1. Dan saya juga mau membaca bahagian firman itu. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 2 Timotius 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita perhatikan daripada kalimat bahasa aslinya, firman Tuhan di sini memerintahkan, berilah dirimu dikuatkan oleh Tuhan. Mengapa? Sebab Dialah sumber kekuatan yang tanpa batas itu. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan adalah pertama, saudara dan saya percaya bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Dan yang kedua, senantiasa bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Roh Kudus ada di dalam kita dan tinggal dalam kita. Tubuh kita adalah mainnya. Tetapi kalau kita tidak membiarkan rohnya bekerja dan menguatkan kita melalui penyerahan yang penuh kepada Tuhan, maka sia-sia hidup kita, sebab kita tidak akan mengalami kuasa-Nya yang menguatkan kita. Hari ini dan setiap hari dalam kehidupan yang kita jalani, mari kita awali dengan doa penyerahan kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita dan keluarga kita kepada Tuhan, dan minta Roh Kudus memimpin kita sebagaimana yang Tuhan mau, dan biarkan Roh Kudus menguatkan kita hari demi hari sehingga kita benar-benar diproses dan dibentuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Dan seterusnya, yang terakhir, cara untuk memiliki kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam persekutuan rohani, ayat 14. Hidup dalam persekutuan rohani. Nah, kalau kita melihat Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi dalam ayat ini dan beberapa bahagian yang lain dikatakan bahwa dia dapat kuat dan berhasil dalam pelayanannya karena ada teman-teman rohani yang mendukung dia. Ada orang-orang yang mendukung dia di dalam pelayanan seperti Silas, Epaphroditus, Aquila, dan Priscilla. Artinya bahwa untuk tetap kuat dan bertahan di dalam cobaan hidup maupun di dalam pelayanan, kita perlu ada dalam persekutuan rohani. Kita perlu dukungan dari orang-orang lain yang selalu support kita dalam doa dan beri dorongan dan semangat. Dan kita tahu melalui persekutuan bersama kita saling dikuatkan, melalui persekutuan bersama kita saling didorong, dan melalui persekutuan kita bersama kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa persekutuan itu penting karena di dalamnya kita mendapat kekuatan yang dari Tuhan yang kita perlukan untuk kita menghadapi setiap persoalan dan badai yang melanda kehidupan kita. Namun pun demikian, dengan situasi sekarang ini, mungkin pergerakan kita terpaksa dikontrol hari-hari ini sehingga kita tidak bebas untuk bersekutu bersama jemaat yang lain. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk hidup dalam persekutuan rohani, dalam ibadah bersama, dalam doa kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Tetaplah setia dalam saat teduh kita bersama dengan Tuhan, dalam doa kita. Mari kita saling mendoakan dan setia dan tekun di dalam doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan dari Tuhan sudah tersedia untuk kita. Pertanyaannya, maukah kita hari ini
berkomitmen untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, maukah kita membangun keintiman dengan Tuhan lewat doa kita, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, maukah kita mengalami pengalaman rohani yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan yang keempat, maukah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan maukah kita hidup dalam persekutuan. Dan kalau kita berkata ya kepada setiap pertanyaan yang saya sebutkan sebentar tadi, maka saudaralah orang-orang yang beruntung, sebab saudara akan menikmati kekuatan dari Tuhan setiap saat, sehingga walau dalam kesukaran besar atau dalam kelemahan sekalipun, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Mari kita berdoa.